Pertanggungjawaban manusia di dunia adalah pelaksanaan amanah dan tanggung jawab dalam menjalani hidup dengan akal dan kebiasaan yang diberikan oleh Allah. Di akhirat, pertanggungjawaban ini terwujud dalam yaumul hisab atau hari perhitungan, di mana setiap perbuatan, ucapan, dan niat akan diperiksa secara adil untuk menentukan balasannya, seperti umur, ilmu, harta, dan jasmani yang telah diberikan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Yasin yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Ayat ini memberikan gambaran nyata tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat, hari di mana seluruh rahasia dibuka, semua amal ditampakkan, dan manusia tidak lagi bisa mengelak dari pertanggungjawaban. Selama di dunia, manusia seringkali menggunakan mulutnya untuk membela diri, membuat alasan, bahkan berbohong demi menutupi kesalahan. Tetapi di akhirat, Allah menutup mulut mereka. Tidak ada lagi kesempatan untuk berbicara semaunya. Justru tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya akan menjadi saksi yang jujur atas setiap perbuatan yang telah dilakukan. Coba kita bayangkan, bagaimana jika tangan yang selama ini kita gunakan untuk bekerja, menulis, bersedekah, atau justru mengambil hak orang lain, kelak berbicara mengungkap semua. Bagaimana jika kaki yang sering kita gunakan untuk melangkah ke masjid, majelis ilmu, atau sebaliknya untuk menuju tempat maksiat, nanti memberi kesaksian. Tidak ada satupun yang bisa ditutup-tutupi, semaunya terbuka jelas di hadapan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari pengawasan. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qawlihi illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Malaikat Raqib dan Atid mencatat setiap amal perbuatan manusia, sekecil apapun itu. Dan di hari kiamat, catatan-catatan itu akan ditampakkan, disertai dengan kesaksian anggota tubuh manusia sendiri. Inilah bentuk keadilan Allah yang sempurna, karena manusia tidak bisa lagi mencari-cari alasan atau menyalahkan pihak lain. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa hidup di dunia adalah sebuah ujian. Kita diberi kebebasan untuk memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Namun, kebebasan itu bukan tanpa konsekuensi. Semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Rasulullah SAW bersabda, La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fi anfaqaha wa an jismihi fima amlahu. Yang artinya tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ia ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia amalkan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan, serta tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Yasin ayat 65. Anggota tubuh yang kita miliki bukan sekedar anugerah, tetapi juga amanah. Kelak, setiap anggota tubuh itu akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan nikmat ini. Tangan hendaknya digunakan untuk bekerja mencari rezeki halal, membantu orang lain, menolong yang lemah, bukan untuk mencuri atau menyakiti. Kaki hendaknya diarahkan menuju kebaikan, bukan ke tempat maksiat. Mata digunakan untuk melihat yang halal dan bermanfaat, bukan untuk melihat hal-hal yang dilarang. Telinga digunakan untuk mendengar nasihat, Al-Quran, dan ilmu yang bermanfaat, bukan untuk mendengar gibah atau kebatilan. Bahkan, hati, pikiran, dan niat kita pun tidak luput dari pengawasan Allah.
Seringkali manusia merasa aman ketika berbuat dosa karena tidak ada orang yang melihat. Padahal Allah selalu mengawasi dan anggota tubuh kita pun merekam setiap amal. Sehingga kelak apa yang kita kira rahasia akan dibongkar di hadapan semua manusia. Ini sekaligus menjadi peringatan bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah kekal. Pertanggungjawaban di dunia bisa saja dihindari dengan manipulasi, suap, atau alasan, tetapi di akhirat tidak ada satupun jalan untuk menghindar. Ayat ini seharusnya menumbuhkan rasa takut sekaligus rasa harap. Takut karena kita sadar bahwa sekecil apapun dosa kita tidak akan bisa ditutupi, dan harap karena Allah juga Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Selama masih hidup, pintu taubat masih terbuka lebar. Jangan sampai kita menunda taubat hingga ajal menjemput, karena di hari kiamat, penyesalan tidak lagi berguna. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang ketika dipanggil untuk mempertanggungjawabkan amalnya, anggota tubuh kita bersaksi atas kebaikan, bukan keburukan. Semoga Allah menutup aib-aib kita, menerima amal baik kita, dan memberikan pertolongan di hari yang tiada lagi berguna, harta dan anak-anak kecuali hati yang bersih.